Ketika Nabi bersabda di bagian pertama hadis ini, ittaqillah haitsuma kunta, bertakwalah dimanapun kau berada, maka itu idealnya begitu. Hendaknya setiap muslim itu bertakwa dimanapun. Di masjid bertakwa, di rumah bertakwa, di pasar bertakwa, di tempat kerja bertakwa, dan dimanapun dia bertakwa. Kapan saja, dalam keadaan apapun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadirin yang dirahmati Allah, melanjutkan pembahasan kita, membahas kitab Al-Arba'un An-Nawawiyah, hadis nomor 18. Dari Abu Dar, Jundab bin Junadah, dan Abu Abdurrahman Mu'ad bin Jabal. Dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau bersabda, ittaqillah haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Artinya, bertakwalah kepada Allah dimanapun kau berada, dan ikuti perbuatan burukmu dengan perbuatan baik. Niscaya perbuatan baikmu akan menghapus perbuatan burukmu, dan pergaulilah manusia dengan akhlak yang baik. Hadirin yang dirahmati Allah, pada perjumpaan yang lalu kita sudah membahas sepertiga dari faedah hadis ini, yaitu terkait dengan ittaqillah haitsuma kunta. Bertakwalah dirimu dimanapun kau berada. Malam ini insyaallah kita membicarakan bagian kedua dari hadis ini, yaitu wa atbi'is sayyi'atal hasanah tamhuha. Dan ikutilah perbuatan burukmu dengan perbuatan baik, niscaya perbuatan baikmu akan menghapusnya. Baik, para jamaah sekalian, apa yang bisa kita ambil pelajaran dari bagian kedua hadis nomor 18 ini? Yang pertama, sifat manusia yang bisa salah. Ketika Nabi bersabda di bagian pertama hadis ini, ittaqillah haitsuma kunta, bertakwalah dimanapun kau berada, maka itu idealnya begitu. Hendaknya setiap muslim itu bertakwa dimanapun. Di masjid bertakwa, di rumah bertakwa, di pasar bertakwa, di tempat kerja bertakwa, dan dimanapun dia bertakwa. Kapan saja, dalam keadaan apapun. Tetapi kalau kita melihat keadaan manusia, kebanyakan mereka tidak bisa melakukan itu. Takwanya terbatas. Hanya di masjid. Begitu sudah keluar masjid, lupa dengan takwanya. Nah, ini menunjukkan bahwasanya itulah sifat manusia. Manusia itu sangat mungkin bisa salah. Karena itulah
Nabi pernah bersabda, kullu bini Adam khata. Setiap manusia itu banyak salah. Tentu dikecualikan para nabi dan rasul. Karena mereka bukan kebanyakan manusia. Bukan umumnya manusia. Wa khairul khatta'in at-tawwabun, dan sebaik-baik orang yang banyak salahnya yang juga banyak bertaubat. Jadi ini menunjukkan manusia itu sangat mungkin salah. Karena itu ya kita mesti menyadari sifat kita itu mungkin salah. Maka jangan menyombongkan diri. Ya. Kalaulah bukan karena al-ismah, penjagaan dari Allah, dan taufik pertolongan dari Allah, tidak ada dari kita ini yang bisa melakukan kebaikan sedikit pun dan bisa menghindar dari kemaksiatan sedikit pun. Karena itulah makna kalimat la haula wala quwata illa billah. Ai la harakata wala tahawula wala hilah an maksiyah ya illa bima'unatillah. Tidak ada kemampuan untuk kita menghindar dari maksiat kecuali diberi pertolongan sama Allah. Wala qudrata, dan tidak juga ada kemampuan ya ala iqamati ta'ah, untuk menjalankan ketaatan. Ya. Wasabat alayya, dan istiqomah illa bi taufikillah, kecuali dengan taufik Allah. Jadi kalau bukan pertolongan Allah, kita tidak bisa melakukan satu ketaatan pun dan tidak bisa menghindar dari satu dosa pun. Itu mesti kita sadari kalau kita ini lemah. Jangan merasa suci, jangan merasa bisa. Itulah manusia. Ada sebagian salaf mengatakan, aku tidur semalaman sehingga terlewat sholat malam dalam keadaan menyesal, lebih aku sukai daripada aku sholat malam semalam suntuk lalu muncul bangga diri. Jadi kata beliau, aku ketiduran tidak sempat sholat malam, ya, terus bangun menyesal, ya Allah kenapa saya ini kok terlewat ya. Dia merasa eman tidak bisa melakukan sholat, dia merasa lemah, kok tidak bisa saya bangun malam. Itu lebih baik, lebih aku cintai daripada apa? Aku sholat semalam suntuk, terus paginya bangga. Tidak ada yang seperti aku. Tetangga-tetanggaku, teman-temanku itu tidak ada yang bangun malam. Nah, ini menunjukkan agar kita sadar diri, kita ini lemah. Jadi perasaan lemah itu yang seharusnya ada dalam jiwa kita. Jangan merasa mampu. Sebab merasa mampu, merasa bisa, merasa hebat itu sifatnya sombong. Dan sombong sifatnya iblis. Aba wastakbar, iblis itu enggan dan sombong. Nah itu penting. Jadi kita ini lebih baik merasa banyak dosa daripada merasa apa? Banyak amal. Itu baik. Ya. Ibunda Aisyah pernah ditanya, mata yakunul mar'u musian, kapan seorang itu menjadi orang yang buruk? Beliau menjawab, idza dhanna annahu muhsin. Seseorang menjadi buruk, menjadi tidak baik ketika dia menganggap dirinya ini sudah baik. Ini harus jadi cermin bagi kita. Ketika kita merasa sudah baik, disitulah kita sebenarnya dalam keadaan yang buruk. Fala tuzakku anfusakum, jangan kau menganggap dirimu suci, huwa a'lamu bimanittaqo. Sebab dia Allah itu yang tahu siapa sebenarnya yang bertakwa atau tidak. Kita ini kan hanya
mengira diri kita itu baik, belum tentu di hadapan Allah baik. Jadi ini yang pertama, faedah pertama yang sangat penting sekali. Jadi kalau kita Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, dengan kita banyak mengaji, bertambah ilmu, bertambah amal, kok tambah tumbuh di jiwa kita, di hati kita, perasaan hebat, sehingga menganggap remeh orang lain, yang ilmunya tidak seperti kita, pengetahuannya tidak seperti kita, dan amalnya tidak seperti kita, saat itulah kita jatuh di hadapan Allah. Karena ada dalam hati kita ini ujub dan sombong. Makanya perlu menjaga perasaan dalam diri kita ini bukan siapa-siapa. Kita ini bukan apa-apa. Karena hakikatnya begitu. Coba para jamaah saya tanya ini, jawab dengan jujur. Di antara kita ada tidak yang sudah yakin tahu dia matinya husnul khotimah? Ada yang tahu? Tidak ada. Adakah di antara kita nanti ketika di alam barzakh ditanya Munkar Nakir bisa menjawab 3 pertanyaan mereka berdua? Ada yang yakin? Tidak ada. Adakah di antara kita ketika di padang mahsyar kita menerima buku catatan amal di tangan kanan atau tangan kiri? Atau bahkan dilempar dari belakang? Ada yang tahu? Tidak ada. Dan begitu seterusnya. Kalau tidak ada yang tahu, lalu mengapa kita berbangga di diri? Kan begitu. Ya, baik. Ini yang pertama. Yang kedua para jamaah sekalian, dalam hadis ini ada isyarat anjuran untuk memperbaiki diri dan tidak putus asa. Nah ini para jamaah sekalian, kadang-kadang ketika seseorang itu sudah banyak melakukan kesalahan, terlalu banyak salahnya, dosanya, maka muncul keputusasaan dalam hatinya. Ya, apa mungkin Allah Ta'ala itu menerima saya sebagai hambanya kalau saya bertobat? Apa mungkin dosa saya ini bisa dihapus? Sudah tenggelam saya dalam semua bentuk dosa. Apakah mungkin? Nah kadang-kadang setan membisikkan itu. Karena setan ingin membuat kita putus asa dari rahmat Allah. Nah itu. Itu tujuan setan. Karena kalau seseorang sudah putus asa dari rahmat Allah, dia akan menjauh dari Allah. Kalau dia menjauh dari Allah, setan datang untuk menjerumuskan dia. Makanya apa? Tuntunan Nabi dalam hadis ini, kalau kau berbuat salah, sudah tergesa, segeralah ikuti kesalahanmu dengan kebaikan. Ikuti keburukanmu dengan kebaikan. Jadi ini anjuran memperbaiki diri dan tidak putus asa. Jangan takut. Seberapapun besar dosa kita, kalau kita kembali kepada Allah, Allah akan menerima kita. Dalam satu hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Au kama qala, Allah afrahu bi taubati 'abdihi min ahadikum saqata 'ala ba'irihi wa qad adallahu bi atiflah." Allah itu lebih gembira melihat kembalinya hambanya yang berdosa, bertaubat kepada dirinya, melebihi rasa gembiranya salah seorang di antara kalian yang kehilangan binatang tunggangannya, di mana di atas binatang tunggangan itu ada perbekalan makan minumnya, lari, lalu kemudian dia kembali lagi, alangkah senangnya. Jadi jangan merasa putus asa. Ya, jadi mari. Jadi orang Islam itu harus punya sikap saya harus memperbaiki diri lebih baik, apapun kesalahan saya. Dan harus punya semangat kalau bisa saya lebih baik dari yang dulu. Ada satu ucapan, ini bukan hadis ya. Tapi ini ucapan ini tersebar di kalangan ahlul ilmi. Sebagai penyemangat saja ya, bukan
Bukan harus betul-betul seperti itu, karena kalau betul-betul seperti itu kita tidak mampu. Apa bunyi kalimat itu? Man kana yaumuhu khairan min amsihi fahuwa robih. Siapa yang hari ini lebih baik dari hari kemarin, maka dia beruntung. Man kana yaumuhu ya misla amsihi fahuwa khasir. Siapa yang hari ini kok sama saja dengan hari kemarin, keadaannya rugi. Kenapa rugi? Wingi ngono saiki ngene, padha wae. Wingi ngono saiki ngono padha wae. Eman. Enggak ada peningkatan kan gitu. Man kana yaumuhu syarran min amsihi fahuwa halik. Dan siapa yang hari ini lebih buruk keadaannya dibanding kemarin, maka dia binasa. Kenapa? Lebih buruk. Nah, ini sebagai penyemangat. Ya. Bukan menjadi kepastian kalau ada orang hari ini lebih buruk dari kemarin terus celaka dalam arti mutlak. Enggak. Cuman dari segi ya dia membinasakan dirinya karena hari ini lebih buruk. Kan begitu. Jadi jangan putus asa, semangat. Yang kedua para jamaah sekalian, arti kebaikan menghapus keburukan itu ada dua makna. Ya, karena makna tamhu itu, ya, maha yamhu itu di dalam bahasa Arab itu seperti ini, ar-rihu tamhu atharul aqdam. Angin itu menghapus jejak-jejak kaki yang ada di padang pasir, di pasir. Jadi kalau ada orang jalan di pasir, padang pasir itu kan ada jejaknya. Ada jejaknya, tapak kakinya. Lalu ada angin bertiup. Karena kencangnya angin itu maka jejaknya jadi hilang. Sehingga seolah-olah tidak ada orang yang lewat di situ. Kenapa? Jejaknya menjadi hilang karena tiupan angin. Itu mahayamhu. Maka yang dimaksud dengan kebaikan itu akan menghapus keburukan ada dua makna. Yang pertama menghapus dosanya. Jadi ibarat tidak berdosa lagi. Ada orang berbuat dosa nih. Terus dihapus dengan kebaikannya berarti apa? Ya dosanya tidak ada. Ibarat kertas putih gitu. Ya, itu dihapus. Dan juga dihapus pengaruhnya dari hati. Ini yang paling penting para jamaah sekalian. Tidak kalah penting bahkan. Makna kebaikan menghapus keburukan dalam arti menghapus dosa ini penting sekali. Dan yang tidak kalah penting menghapus pengaruhnya dari hati ini penting. Maksudnya apa para jamaah sekalian? Maksudnya orang itu kalau berbuat dosa ada pengaruh di hati dan jiwa, betul ya? Apa pengaruhnya? Kerasnya hati. Nabi bersabda, tu'radul fitan alal qulub. Hati itu akan diuji dengan dosa-dosa. Fa'ayu qalbin usribaha, kalau hati itu menerima ajakan berbuat dosa, lalu dia melakukannya, maka nukitat fihi nuktah sauda. Maka setiap kali berbuat dosa, ada noda hitam dalam hatinya. Semakin banyak dosa dia lakukan, noktah hitam itu semakin apa? Noda hitam semakin banyak terus. Hingga kalau hati menjadi hitam, apa? La ya'riful ma'ruf wa la yunkirul munkar. Hati itu tebel, keras, tidak bisa membedakan mana baik dan buruk. Yang baik dia benci, yang buruk dia sukai. Nah, ini berbahaya sekali para jamaah sekalian. Kalau hati sudah pekat seperti itu, berat dia berbuat taat, senang maksiat. Nah, dengan harapan kita mengikuti kebaikan terhadap keburukan, di mana kebaikan akan menghapus keburukan, diharapkan bekasnya di hati juga ikut hilang. Sehingga yang tadi hati itu tebal, gelap, menjadi jernih kembali. Sehingga dia mencintai kebaikan, kembali mencintai kebaikan. Dan kembali dia tidak suka dengan keburukan. Contoh konkret saja. Berbohong, dusta itu dosa apa tidak dosa? Bohong. Semua orang benci tidak dengan dusta? Benci. Bahkan ketika orang satu saat dia mau berdusta yang pertama kali, gemeter. Bibirnya gemeter, mau bohong itu ragu. Kenapa? Tahu itu salah. Betul ya?
Ragu-ragu dia. Makanya kemaksiatan itu kan segala sesuatu yang hati itu ragu melakukannya. Nah ketika dia berbohong sekali, menyesal apa tidak? Astagfirullah, kenapa saya bohong? Itu awalnya. Tapi begitu dia lakukan yang kedua, bohong yang kedua kali, maka penolakan dirinya terhadap bohong itu, pengingkarannya kepada bohong itu menjadi berkurang. Yang ketika berbohong pertama kali itu gemeter semua badannya, hatinya menolaknya, ya. Begitu bohong yang kedua sudah mulai biasa, gampang. Pertama bohong, yang ketiga, keempat, kelima, akhirnya apa? Kalau tidak bohong, malah dia apa? Masuk angin. Kan begitu dosa itu. Jadi dosa itu akan membuat hati kita itu berubah. Dari keadaan fitrah kita. Fitrah kita itu menyenangi kebaikan, membenci keburukan. Nah dengan dihapuskannya keburukan dengan kebaikan yang kita lakukan, maka pengaruhnya kita harapkan juga berubah. Maka dari itulah kata para ulama di antara Ibnu Taimiyah yang maknanya orang bertobat itu terbagi menjadi 3 macam. Kaitannya dengan ini. Dihapuskan pengaruh dari hati, pengaruh keburukan. Yang pertama, alladzi yasil ila martabatin a'la. Ya, min qabl. Ya ini orang yang bertobat, ketika bertobat, setelah bertobat dia mencapai derajat lebih tinggi dari derajat sebelumnya. Jadi ada orang bermaksiat nih. Ya, sebelum maksiat dia orang baik. Terus bermaksiat. Terus tobat. Lah tobatnya ini menjadikan derajatnya naik lebih tinggi dari derajat sebelum dia maksiat. Kenapa? Karena semakin benci dengan dosa yang dilakukan pertama kali tadi atau kedua kali, maka kebenciannya semakin kuat, dia semakin tobatnya betul-betul sungguh-sungguh, maka semakin khusyuk. Makanya ada kebanyakan orang taubat itu nih lebih baik dari keadaan apa? Sebelumnya. Yang biasanya tidak pernah sholat ke masjid. Yang biasanya tidak pernah puasa Ramadan, puasa. Jadi sedang ibadah. Sholat sunnah, puasa sunnah. Tapi ada kalanya orang yang bertaubat itu keadaannya sama dengan keadaan sebelum taubat. Hatinya sama. Ya, keadaannya apa? Seperti hal sebelum dia taubat. Contoh, sebelum dia taubat dari dosanya, dia mengerjakan sholat yang wajib-wajib saja. Begitu dia taubat dari dosa yang dia lakukan, ya tetap sama. Sholatnya tidak nambah. Ya hanya yang wajib-wajib saja. Ini contoh untuk memudahkan pemahaman. Dan yang na'udzubillah min dzalik, di antara orang yang bertobat itu ada yang keadaannya lebih buruk dari keadaan sebelum dia taubat. Ila adna martabah min qabl. Artinya apa? Ada orang tadinya ahli taat, sedang ibadah, sedang sholat, terus terjatuh pada dosa. Dia bertobat. Nah, setelah bertobat itu, hatinya tidak sebaik sebelum dia bertobat. Sholatnya berkurang, tapi tobat cuman berkurang sholatnya. Kecintaannya baca Quran berkurang. Kebenciannya kepada maksiat tidak sekuat sebelum dia bertobat. Ini keadaan yang jangan sampai kita seperti itu. Nah, itu tergantung dari apa? Dari sini. Penghapusan pengaruhnya dari hati. Dan jauh-jauh ibarat misalnya contoh nih, ada cermin nih. Cermin. Jernih, lalu kemudian kena kotoran. Nah, kotoran dosa. Kemudian dibersihkan cermin itu, kadangkala cermin itu menjadi lebih jernih daripada sebelum kena kotoran. Kadangkala sama kejernihannya seperti sebelum kena kotoran, kadangkala lebih apa? Lebih buram. Kenapa? Kotoran sudah melekat, susah. Kan begitu. Nah, sama dengan hati. Sama dengan hati. Hati itu mirip yang seperti ini, seperti papan tulis ya. Papan tulis yang model whiteboard ini. Kalau semakin banyak dibuat nulis, itu dibersihkan kan tidak sebersih aslinya ya. Nah, itu berarti keadaan hati yang tidak sebaik sebelum dia tobat. Dosa ini ibarat tulisan. Kalau lama dipakai setahun, kira-kira bisa enggak sebersih sebelum digunakan? Tidak bisa. Nah, itu ibarat hati yang
keadaannya lebih buruk dari sebelum taubat. Jangan sampai seperti itu. Nauzubillah min dzalik. Kita berlindung kepada Allah dari seperti itu. Baik, lanjut. Yang berikutnya, macam keburukan. Nah, kita harus tahu. Hadis ini mengatakan kebaikan akan menghapus keburukan, kan begitu. Nah, kita mesti tahu keburukan itu macamnya apa. Apakah semua keburukan bisa hapus dengan kebaikan secara langsung? Kita perlu tahu. Nah, macam keburukan atau dosa bisa dilihat dari 3 sisi, A, B, dan C. Sisi A dilihat dari sisi ukuran. Maka ada dosa kecil, ada dosa apa? Besar. Tentu tidak sama dosa kecil dengan dosa besar. Dan dosa besar ini sudah pernah kita bicarakan dulu ciri-cirinya. Artinya apabila ada satu dosa itu kok ada ciri-ciri yang ada pada dosa besar, berarti itu dosa besar. Masih ingat apa ciri suatu perbuatan itu dosa besar? Ada 4. Ciri yang pertama, dinafikan iman. Artinya apa? Ada ucapan dalam Quran atau hadis, tidak beriman orang yang melakukan begini dan begitu. Contoh, la yu'min, tidak beriman. Ya. Man la ya'manu jaruhu bawa ikohu. Orang yang tidak aman dari gangguan tetangganya. Berarti apa? Mengganggu tetangga itu dosa besar. Kenapa? Dinafikan iman. Ciri yang kedua, adanya laknat dari Allah dan dari Rasulnya. Maka menunjukkan perbuatan itu dosa besar. Contoh, wala'anallahu man sabba walidaih. Dan Allah melaknat orang yang mencaci kedua orang tuanya. Berarti mencaci kedua orang tua dosa besar karena ada laknat di situ. Yang ketiga, dosa besar itu apabila ada hukuman syariat, hukuman fisik di dunia. Contoh, potong tangan bagi pencuri yang mencuri ukuran 1/4 dinar ke atas dengan syarat-syaratnya. Berarti apa? Mencuri dosa besar karena ada hukuman fisik. Dan yang keempat cirinya apabila ada ancaman azab. Ya, baik ancaman azab mungkin di dunia, di alam barzah atau di akhirat kelak. Contoh, Nabi pernah masuk kuburan, lalu beliau mengatakan ada 2 orang penghuni kubur, ada 2 kuburan, masing-masing disiksa. Salah satunya Yamshi bin Namimah, suka adu domba. Dia diadab di alam kubur. Berarti adu domba itu apa? Dosa besar. Yang satunya la yastatiru minal baul. Kalau pipis tidak bertabir. Atau yang di lain hadis disebutkan tidak bersuci. Atau di lain hadis tidak menjaga dirinya dari percikan kencingnya. Nah, sehingga dosa besar. Dapat azab kubur. Yang kedua, dosa dilihat dari sisi hak. Hak siapa yang dilanggar? Maka ada dosa terkait hak Allah, ada dosa terkait hak hamba. Apa contohnya dosa terkait hak Allah? Ya tidak sholat. Itu hak Allah kan? Ya enggak? Tidak puasa bulan Ramadan. Berbuat dosa, maksiat. Adapun dosa yang terkait dengan hamba apa misalnya? Kezaliman. Mencaci orang, memfitnah orang lain, menyakiti orang lain. Lalu yang ketiga, kesalahan, keburukan terkait syarat penghapusan. Ada dosa-dosa yang bisa dihapus harus dengan taubat, tidak bisa dengan lain. Harus taubat ya. Kalau tidak taubat, secara aturan intinya tidak diampuni. Nanti kita akan bahas. Tetapi ada dosa yang tidak harus dengan taubat, itu bisa diampuni Allah. Dengan sebab-sebab lain. Nah makanya nanti kita bahas, hadis ini penting sekali ya. Ada dosa, kesalahan yang dihapus harus dengan taubat. Tapi ada yang tidak harus dengan taubat, bisa dihapus dengan cara-cara lain.
Nah, apa singkat ceritanya? Ya, ya. Dosa yang bisa dihapus dengan taubat ini intinya apa? Dosa besar, kabair. Jadi kalau boleh ditambahkan di sini, yang dimaksud dosa yang bisa dihapus hanya dengan taubat, ya, itu adalah dosa-dosa besar, kabair. Adapun dosa yang tidak harus dengan taubat bisa diampuni, itu apa? Selain dosa besar, dosa kecil, otomatis bisa hapus. Nanti kita bahas. Akan terjawab di poin nomor 5. Ini kaidah umum. Bukan berarti ya tidak menafikan sama sekali Allah mengampuni ya dosa besar yang dilakukan oleh seorang hamba tanpa taubat mungkin. Sebab apa? Rahmat Allah itu lebih luas daripada apa? Adab dan murkanya. Dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu muttafaqun alaih, Nabi bersabda apa? Inna rahmati sabaqat ghadabi, atau di lain riwayat taghlibu ghadabi. Sesungguhnya rahmatku itu, sayangku itu mendahului atau mengalahkan kemurkaanku. Artinya boleh jadi Allah mengampuni dosa besar tanpa taubat, sangat mungkin. Nanti kita akan berikan contoh ketika sudah masuk poin nomor 5. Baik. Nah, sekarang poin nomor 5. Hal-hal yang bisa menghapus dosa. Karena kalimatnya apa? Ikutilah keburukan dengan kebaikan, niscaya kebaikan akan menghapus keburukan. Nah, apa saja bentuknya? Paling tidak ada berapa ini para jamaah sekalian? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hal-hal yang bisa menghapus dosa. Apa yang pertama? Iman dan tauhid. Nah, ini penting. Siapa yang punya iman, tauhid, tidak syirik, itu bisa menghapus dosa ketika dia mati. Banyak dalilnya, di antaranya hadis riwayat Imam Tirmidzi ya, dari sahabat Anas bin Malik. Allah Ta'ala berfirman, hadis qudsi, ya ibadi wahai hamba-hambaku, ya, atau sebagian mengatakan ya ayuhan nas, ya. Wahai manusia, lau ataitani bi qurabil ardi khotoya, jika seandainya kau datang kepadaku membawa dosa sepenuh bumi, wakeh, summa lakitani la tusyriku bi syai'a, kemudian kau mati dalam keadaan tidak menyekutukan aku dengan suatu pun, la ataituka bi qurabiha maghfirah, niscaya aku akan datang juga kepadamu dengan ampunan sepenuh isi apa? Bumi. Saya ulangi ya, Nabi Allah Ta'ala berfirman, wahai hambaku, apabila kau ya, datang kepadaku membawa dosa sebesar bumi, sepenuh bumi, berapa banyaknya? Lalu kau mati dalam keadaan tidak menyekutukan aku dengan sesuatu pun, pasti akan aku datang kepadamu dengan ampunan sebesar bumi itu pula. Berarti apa di situ? Tidak syiriknya dia itu mendatangkan ampunan Allah, menghapus dosa-dosa. Ini yang pertama. Baik. Adzan dulu sebagaimana biasa, lalu kita lanjutkan. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Melanjutkan pembahasan kita, hal kedua dan ketiga. Nah, kita bisa gabungkan ini, hal kedua dan ketiga. Di antara hal-hal yang bisa menghapus dosa adalah al-istighfar dan taubat.
Al-istighfar itu bacaan astagfirullah. Aku meminta ampun kepada Allah, atau bacaan yang semisal. Boleh. Ya. Yang kedua adalah taubat. Taubat itu ya berarti kembali dari maksiat kepada taat. Dari lupa kepada ingat, dari jauh kepada dekat kepada Allah. Dan syarat-syarat taubat itu sudah pernah kita bahas di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Nah, istighfar dan taubat ini para jamaah sekalian termasuk yang bisa menghapus keburukan. Dosa, baik dalam arti catatannya atau dosanya, sekaligus menghapus pengaruhnya dalam hati. Di antara dalilnya, dari sekian banyak dalil dalam Al-Quran dan Sunnah atau hadis adalah surat Ali Imran ayat 135, 136. Ini menggabungkan nomor 2 dan 3. Allah Ta'ala berfirman, وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ. Dan orang-orang yang apabila dia melakukan kefahishan, dosa, maksiat, zina dan semisalnya, atau mendolimi dirinya sendiri, maka mereka ingat kepada Allah. Jadi ketika mereka berdosa, setelah berdosa ingat, ya Allah, astagfirullah, saya salah. Lalu apa yang mereka lakukan? Fastaghfaru lidunubihim. Segera minta membaca istighfar. Jadi bersegera, huruf fa di situ menunjukkan urutan. Fastaghfaru, segera minta ampun. Dan siapa yang bisa mengampuni dosa selain Allah? Tentu tidak ada. Walam yusiru ala ma fa'alu, dan mereka tidak terus-menerus melakukannya. Artinya tobat. Karena tobat itu apa? Tidak mengulangi. Wa hum ya'lamun, sedang mereka tahu kalau itu haram. Sadar mereka. Apa balasannya? Ulaika jazaohum maghfiratun mir rabbihim. Balasannya apa? Ampunan. Nah, penghapusan dosa ini. Dan juga penghapusan pengaruh dari hati. Wa jannatun tajri min tahtihal anhar khalidina fiha wa ni'ma ajrul amilin. Dan surga-surga yang mengalir di bawahnya, sungai-sungai ya, kekal di dalamnya, dan itulah sebaik-baik balasan bagi orang yang beramal. Lanjut. Di antara hal yang bisa menghapus dosa nomor 4, amal soleh. Apa saja amal soleh? Dan saya sebutkan contoh-contoh amal soleh yang disebutkan dalam dalil-dalilnya. Ini sebagian, makanya ada dan lain-lain. Dari amal yang besar nampaknya dan yang kecil. Contoh, pertama apa? Salat, jelas ini. Abu Hurairah meriwayatkan dalam hadis muttafaqun alaih. Rasulullah mengatakan kepada para sahabatnya, bagaimana jika di depan rumahmu, di depan pintu rumah ada nahar, ada apa? Nahron, ada sungai. Yang apa? Yaksilu minhu, salah seorang di antara kalian mandi di dalamnya khamsa marrat fil yaum khamsa marrat. Setiap hari mandi 5 kali. Jadi Nabi memisalkan, bagaimana pendapat kalian bila di depan rumah kalian itu ada sungai yang mengalir, Pak? Tentu jernih bersih. Lalu setiap hari apa? Dia mandi di sungai itu berapa kali? 5 kali. Hal yabqa min darnihi syai', apakah masih ada kotoran yang menempel pada tubuhnya? Apa kata para sahabat? Tidak ya Rasulullah. Mandi 5 kali loh Pak. Panjenengan berapa kali mandi? 5 kali mandi. Tidak ada kotoran ya Rasulullah. Apa kata Nabi? Dzalik, itulah permisalan sholat 5 waktu tamhu bihal khataya au kama qala sallallahu alaihi wasallam. Salat 5 waktu itu bisa menghapus apa? Dosa. Termasuk salat Jumat. Nabi mengatakan wal jum'atu ilal jum'ah, Jumat ke Jumat. Itu bisa menebus dosa yang di antara kedua Jumat. Yang berikutnya puasa, jelas. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang puasa di bulan Ramadan karena iman kepada Allah dan dari kemudian dihapus dosanya. Haji dan umrah jelas. Man hajjalillah, siapa yang haji karena Allah, ikhlas, bukan karena riya.
bukan supaya dipandang orang kaya. Karena yang bisa haji hanya orang kaya. Kemudian apa? Falam yarfus walam yafsuk, lalu tidak melakukan kefasikan, ucapan-ucapan kotor, hal-hal yang jahil, yang bodoh. Raja'a, maka dia kembali dari hajinya apa? Kayaumin waladu ummuh. Dia suci seperti baru dilahirkan dari ibunya. Berarti haji itu apa? Bisa menghapus dosa sampai dia menjadi seperti bayi yang tidak punya apa? Dosa. Ini besar-besar ini. Sedekah jelas. Rasulullah mengatakan dalam sebagian hadisnya apa? Dan sedekah itu apa? Tudfi'ul khataya kama yudfi'un nar al-hatab atau an-nar kama yudfi'ul ma an-nar. Sedekah yang dilakukan ikhlas bisa menghapus kesalahan-kesalahan sebagaimana air bisa memadamkan apa? Api. Jadi sedekah itu bisa menghapus dosa. Apalagi zikir jelas. Nabi pernah bersabda, "Ma min qaumin yadhkurunallaha", tidaklah satu kaum berzikir kepada Allah. Ya. La yuriduna bidzalika ila wajhah. Mereka berzikir niatnya karena Allah, bukan riya. Ya. Maka malaikat akan datang, malaikat rahmat, malaikat yang datang di majelis-majelis zikir lalu mengatakan ankumu maghfuran lakum. Silakan berdiri dalam keadaan diampuni dosamu. Bayangkan. Dan rincian zikir itu banyak. Contoh, siapa yang mengucapkan subhanallah bihamdi fil yaumi atamarrah, siapa yang mengucapkan subhanallah bihamdi sehari 100 kali, maka diampuni dosanya walau misla zabadil bahr, walaupun dosanya seperti buih yang ada di lautan. Dan masih banyak zikir-zikir lain. Salawat. Nabi pernah ketika masuk sepertiga malam, beliau mengatakan, ayuhan nas, wahai manusia, bangun, bangun. Udkurullah, ingatlah Allah. Ingat sama Allah. Ya. Qad ja'at rajifah. Ya. Radifah tadbu'ah radifah. Sungguh telah datang kiamat. Ini di sebagian surat disebutkan tentang apa? Akan adanya rajifah tadba'ah radifah. Ya, jadi kengerian-kengerian di hari kiamat. Ja'al maut, telah datang kematian. Wa fihi, dan apa yang ada padanya, kengeriannya. Jadi Nabi itu kalau sepertiga malam datang, beliau ini membangun para sahabat, bangun, bangun, ini mau kiamat ini, kiamat sudah dekat. Ya. Kematian datang dengan kengerian yang ada padanya. Au kama qala sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian ada sahabat Ubay bin Ka'ab, ya Rasulullah, aku gunakan malamku untuk sholawat kepadamu. Ya, oh baik. Kalau aku gunakan seperempatnya gimana? Ya, khair baik. Wa in syi'ta, ya, wa in zidda fa huwa khairun lak. Kalau kau tambah lebih baik. Kalau gitu ya Rasulullah, aku gunakan setengah malamku untuk salawat kepadamu. Ya, in syi'ta terserah. Ya, fa in zidda fa huwa khairun lak. Kalau kau tambah lebih baik lagi. Kalau gitu ya Rasulullah, aku gunakan 2/3 malam untuk salawat kepadamu. Ya terserah kamu. Tapi kalau kamu mau nambah lebih baik. Maka dia mengatakan, aku gunakan ya Rasulullah sepenuh malam itu untuk salawat kepadamu. Apa kata Nabi? Idzan, kalau begitu. Ya. Kalau begitu, maka akan dihilangkan kesusahanmu. Wa yughfaruh lah, dan akan diampuni dosa-dosamu. Jadi salawat itu apa? Bisa mendatangkan ampunan dari Allah. Perbanyak salawat. Yang berikutnya, memaafkan kesalahan. Nah, memaafkan kesalahan orang itu, Pak, bisa memancing ampunan Allah, pemaafan Allah. Ala tuhibbuna ay yaghfirallahu lakum? Apakah kau tidak suka dengan memaafkan orang itu, Allah mengampuni? Jadi siapa yang suka memaafkan kesalahan orang, Allah juga suka memaafkan kesalahan diri.
Yang berikutnya, ihsan dan rahmat kepada makhluk, berbuat baik dan kasih sayang kepada makhluk. Contoh yang paling terkenal apa? Kisahnya penzina dari Bani Israel diampuni dosanya dengan sebab apa? Memberikan minum anjing yang kehausan. Jadi memberi makan hewan, Pak, itu menjadi sebab ampunan. Memberi minum hewan menjadi sebab apa? Ampunan. Bahkan ada seorang sahabat, ya Rasulullah, innalana fil bahaim ajron, apakah kita mendapatkan pahala dengan berbuat baik kepada binatang ternak? Dia mengatakan pada setiap yang hidup ada pahala. Nah ini kalau kita jalan-jalan ada kucing lewat, beri makan, beri minum, apalagi yang kelaparan. Dengan izin Allah bisa apa? Mendatangkan ampunan. Anjing saja yang najis dan penzina yang menjadi pekerjanya zina itu bisa diampuni Allah. Apalagi kita bukan penzina dan memberi minum atau makan binatang yang tidak najis, tentu lebih mungkin. Yang berikutnya bakti sama orang tua, terutama ibu. Ada seorang berkata, ya Rasulullah, ini asabtu dzamban aziman. Ya Rasulullah, aku baru saja melakukan dosa besar. Dosa besar. Apa kata Nabi? Halaka apa kau masih punya ibu? Lah, sudah meninggal ya Rasulullah. Halaka khalah, apakah kau punya bibi? Bibi dari ibu. Saudara perempuannya ibu. 6 ya, ada. Fabirroha. Kalau gitu, fokuslah berbuat baik kepada bibimu. Apa maksudnya para jamaah sekalian? Ada sahabat bertanya, ya Rasulullah, saya melakukan dosa besar. Maksudnya ada jalan keluar enggak? Dia berkata apa? Dia mengatakan, fahalli min taubah. Apakah mungkin aku bisa bertobat? Dosaku besar. Nabi bertanya, masih punya ibu? Tidak ada. Bule, saudaranya ibu ada. Udah, bakti sama bude atau bulemu itu bisa menghapus dosa. Kan itu arahnya Nabi mengatakan demikian. Jadi bakti kepada orang tua, khususnya ibu, kalau tidak ada berarti bude bule, itu bisa menghapus apa? Dosa. Yang lain, menyingkirkan yang mengganggu manusia, khususnya kaum muslimin. Dia mengatakan, bainama rajulun yamshi bitariq, ada seorang berjalan di satu jalan. Fa wajada ghusna syaukin ala tariq, lalu dia mendapatkan apa? Ada ranting pohon ghusna syajarah yang menjorok ke jalan sehingga mengganggu orang lewat. Fa akhadahu, maka dipotong. Apa Pak pahalanya? Fasyakarallahu la faghfaralah, fasyakarahullah faghfaralah. Maka Allah berterima kasih dan mengampuni dosanya. Bayangkan. Dan lain-lain banyak. Lalu yang kelima, di antara yang bisa membuat menghapus dosa itu musibah. Kenapa? Karena orang yang kena musibah, kalau sabar, dengan syarat apa? Sabar. Ulaika alaihim salawatun min rabbihim warahmah. Bagi orang yang sabar atas musibah, ya, maka baginya rahmat Allah, dia mendapatkan ampunan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kelima, menjauhi dosa besar. Jadi kalau orang itu menjauhi dosa besar, maka apa? Insya Allah itu menjadi otomatis menghapus dosa-dosa yang kecil. Allah Ta'ala berfirman pada surah An-Nisa 31, in tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu. Apabila kau menjauhi apa-apa dosa besar yang dilarang, maka Allah akan mengampunimu dan memasukkan kamu di tempat yang mulia, yaitu surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah ini para jamaah sekalian, di antara hal-hal yang bisa menghapus dosa, ya, baik besar ataupun kecil, yang masuk ke dalam apa? Kalimat wa'at bi'is sayyi'atal hasan tamhuha. Ikuti perbuatan burukmu dengan baik, niscaya yang baik akan menghapus dosa. Dan bisa ditambahkan yang lain faedahnya, cuma waktunya tidak cukup. Di antaranya adalah menunjukkan luasnya rahmat Allah Subhanahu
wa ta'ala. Dengan apa? Memberikan hal-hal yang bisa menghapus dosa. Ada solusinya orang berdosa itu. Itu rahmat Allah luas. Baik para jemaah sekalian, itu dulu. Insya Allah kita lanjutkan bagian ketiga dari hadis ini di pertemuan yang akan datang, tepatnya di tahun depan. Tahun depan. Pertanyaan silakan, monggo silakan. Monggo. Kenapa? Dan lain-lain. Dan lain-lain. Karena banyak. Ini contoh-contoh saja. Dan lain-lain. Ini Pak. Dan lain-lain. DLL. Menyingkirkan ihsan ya. Dan rahmat, kasih sayang. Ihsan itu berbuat baik, rahmat itu kasih sayang kepada makhluk. Silakan monggo Pak. Nggih, monggo. Bismillah. Seseorang merasa banyak dosa. Iya. Ingin memperbaiki diri. Iya. Itu tadi dikatakan ada 3 kategori. Bisa jadi baik, Lebih baik. atau lebih jelek. Iya betul Pak. Maksudnya gimana? Iya baik. Jadi kata sebagian ulama di antaranya Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, littaib salah satu ahwal. Ini pakai bahasa saya. Orang yang bertobat itu punya 3 keadaan. Ya. An yasila ila martabatin a'la. Ya. Bin qabl. Yang pertama, ketika dia bertobat, itu keadaannya lebih baik dari sebelum dia tobat. Contoh, si A ini ada orang ya, namanya si A lah. Dia berbuat dosa. Nah, tentu ketika berbuat dosa itu ada keadaan sebelum berbuat dosa dan keadaan setelah berbuat dosa. Nah, ada kalanya ketika dia berbuat dosa, dia terjatuh ini. Ini kan pasti lebih jelek daripada sebelum berbuat dosa. Nah, ketika dia taubat, taubatnya betul-betul serius, Pak. Merasuk ke hati sehingga apa? Karena dia merasa salah, bertekad kuat, akhirnya apa? Keadaan saat taubatnya lebih baik daripada sebelumnya. Contoh, sebelum berbuat dosa dia hanya sholat 5 waktu, hanya puasa Ramadan. Terus dia berbuat dosa. Setelah dia taubat, dia itu sholatnya nambah, tidak hanya yang wajib tapi yang sunnah. Tidak hanya puasa wajib tapi puasa apa? Sunnah. Dia lebih semangat sholat daripada sebelum taubat. Ya, dia lebih cinta kepada Allah daripada sebelumnya. Kenapa? Karena taubatnya itu serius. Ibarat contoh nih, contoh cermin ya. Awalnya kan jernih. Kena kotoran debu menjadi apa? Buruk kotor ya. Lalu dibersihkan dengan cairan yang khusus, dengan usaha yang maksimal sehingga lebih jernih daripada sebelum kena kotoran. Itu hati manusia. Ini yang terbaik. Yang kedua adalah sama. Ya. Sebelum taubat dan setelah itu sama aja. Gampangannya apa? Sebelum dia taubat dari dosanya, ya sholat 5 waktu, nggak nambah yang sunnah. Setelahnya ya gitu. Panjat ya. Tapi kan dia sudah lebih baik daripada ketika dosa. Ya, jadi ada misalnya nih orang baik berbuat dosa, taubat dari dosanya, tidak diulang. Tapi keadaannya sama dengan sebelum taubat. Ya gitu-gitu aja. Sebelum taubat sama dengan setelah taubat. Ini pertengahan, tidak apa-apa. Nah, yang berbahaya itu, yang jangan sampai kita seperti itu, yang ketiga. Ya, dia awalnya Masya Allah ahli taat. Berbuat dosa, Pak. Taubatnya kurang serius. Ya sah, ya dia tinggalkan. Tapi belum betul-betul. Sehingga setelah dia taubat, lebih kurang amalnya daripada sebelum dia taubat. Yang biasanya sholat sunnah, selain wajib, hanya sholat wajib toh. Biasanya senang puasa sunnah, setelah selain wajib, jadi puasa wajib toh. Hatinya, kecintaannya kepada kebenaran, keimanan kurang daripada sebelum dia taubat. Karena ada seperti itu. Kenapa? Dosanya sangat pekat, taubatnya kurang serius. Ibarat cermin, awalnya murni karena baru, kena kotoran, sudah kadung mengkarat, dibersihkan, kurang serius. Hasilnya apa Pak? Ya bersih tapi tidak sejernih awalnya. Nah itu hati manusia. Nah kita bismillah diri kita yang mana?
Atau ya memang seperti itu, jadi kurang betul-betul. Tapi dia tidak melakukan dosa lagi. Cuman keadaannya kurang daripada sebelumnya. Nah, para jamaah sekalian, karena kita ini sebenarnya berdosa tiap hari. Dalam diskusi Allah Ta'ala mengatakan, ya ibadi, innakum tukhti'una bil-laili wan nahar. Hai hambaku, kalian ini sebenarnya itu berbuat dosa, salah setiap hari, pagi dan malam. Pagi dan siang, siang dan malam. Kita ini dosa setiap, contoh Pak, dosa jauh-jauh. Jauh-jauh lah. Kita ini sering kadang kalau sholat meremehkan, ya kan. Nanti dulu. Pas sholat gak khusyuk. Itu sebenarnya terhitung dosa sebenarnya. Karena dosa itu apa? Terjadi karena dua jalan. Tidak melakukan perintah dan mengerjakan larangan. Itu sebenarnya dosa. Ya. Tidak mencintai Allah melebihi yang lain. Itu sebenarnya terhitung salah. Ada perasaan hasad iri kepada orang lain, sombong. Itu kan setiap hari kita penuh begitu. Baik dosa kepada Allah, dosa kepada sama makhluk. Gampang marah sehingga marahi orang, menyakiti dengan lisan kita. Kadang kita pura-pura baik. Itu kan sifat munafik. Pura-pura baik itu sifat orang munafik. Tapi kita kan begitu, pura-pura baik. Ya, prasangka jelek yang tidak ada dasarnya sama sekali. Itu dosa. Nah makanya harusnya kita ini taubat setiap hari. Nabi sini mengatakan, ayuhan nas tubu ilallah, taubatlah kepada Allah, wastaghfirullah, istighfar. Fa ini atubu ilai fil yaumi atamarra. Karena aku sendiri kata Nabi bertaubat sehari semalam 100 kali, Pak. Bukan istighfar loh, bertaubat. Lebih dalam dari istighfar. Nabi taubat, dosanya apa? Nabi itu bertobat bukan karena dosa. Bukan dosa. Kita bahas yang akan datang. Waktunya saya lihat sudah artinya ini. Kapan kita bahas nanti. Nabi itu tobat dari apa sih? Bukan dosa. Nanti insya Allah kita bahas yang akan datang. Begitu Pak. Baik kita akhiri. Allahu a'lam bishawab. Aku qouli hadza wa astaghfirullahi wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.